Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Filozofa dengan NIM 19030161100. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian toharoh dan macam-macam air beserta pembagiannya. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Toharoh dalam bahasa Arab bermakna an-nadhofah atau kebersihan. Kata toharoh berarti suci atau bersih. Menurut istilah, kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya, suatu perbuatan yang menjadikan seseorang boleh sholat, misalnya wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Namun yang dimaksud dengan toharoh di sini bukan semata hanya kebersihan. Toharoh dalam istilah ahli fikih adalah ibaratun an ghuslil a'dha'il mahsusoh bisifatin mahsusotin, yang berarti mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara tertentu, atau juga bisa raf'ul hadath wa izalatun najas, yang artinya mengangkat hadath dan menghilangkan najis. Bersuci meliputi beberapa perkara, antara lain alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah cara bersuci. Yang ketiga adalah macam-macam dan jenis-jenis najis yang perlu dibersihkan. Selanjutnya adalah benda yang wajib dibersihkan atau disucikan. Yang terakhir adalah sebab-sebab bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah yang pertama menghilangkan najis, yang kedua adalah berwudu, yang ketiga adalah tayamum, yang keempat adalah mandi. Materi selanjutnya adalah macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak ini adalah air yang suci lagi mensucikan. Air ini dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua adalah air sungai, yang ketiga adalah air laut, yang keempat adalah air dari mata air, selanjutnya adalah air sumur, yang keenam adalah air salju, yang ketujuh adalah air embun. Di sini kami akan menjelaskan satu persatu dari ketujuh air tersebut. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan ini adalah air yang turun dari langit dan hukumnya adalah suci dan bisa digunakan untuk berwudu, mandi, ataupun membersihkan najis pada suatu benda. Nah, meskipun di zaman sekarang air hujan ini sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Sebab kerusakan pada air hujan oleh polusi dan pencemaran oleh tangan manusia dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi ini menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Selanjutnya adalah air sungai. Air sungai ini pada dasarnya adalah suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur dan juga air dari mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudu, dan membersihkan najis dengan air sungai. Namun seiring berjalannya waktu, dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah yang mana itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air tersebut karena madorotnya itu lebih besar. Selain itu, seringkali juga air sungai itu tercemar dengan limbah ternak, limbah WC, atau bahkan orang yang langsung buang hajat ke dalam sungai, sehingga lama-kelamaan air tersebut berubah warna, berubah bau, dan berubah rasanya. Maka bisa jadi air ini menjadi najis meski jumlah air ini banyak. Baik, di sini saya Fatin Muhammad Fikromi dengan NIM 1903016096 akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu air laut. Air laut adalah air yang suci juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran istinja, termasuk juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan.
air embun ataupun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Selanjutnya air dari mata air. Air sumber adalah air yang bersumber dari mata air. Hukumnya suci dan mensucikan. Air Zam-Zam adalah air mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu. Selanjutnya air sumur. Air sumur, mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. Selanjutnya yaitu air salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit, hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu, mandi, atau lainnya. Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Air embun juga bagian dari air yang turun dari langit. Meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras, embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, air musammas. Air musammas hukumnya air suci lagi mensucikan tapi makruh untuk dipakai, yaitu air yang dijemur di terik matahari dalam wadah mudah berkarat seperti besi, timah, dan kaleng. Kecuali ketika sudah dingin kembali, maka air tersebut hukumnya tidak makruh. Walaupun air musammas makruh dipakai untuk mensucikan badan, tetapi boleh dipakai untuk mencuci pakaian dan membersihkan yang lainnya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh pemakalah ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Ratin Wahyuning Tias dengan NIM 19030166097 akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai macam-macam air. Macam air yang ketiga yaitu ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, air ini sifat zatnya masih suci, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, mandi wajib, wudhu, ataupun mensucikan najis. Nah, air ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama air mustakmal. Air mustakmal merupakan air yang sudah dipakai atau sudah digunakan untuk wudhu, mandi wajib, dan mensucikan najis yang kurang dari 2 kulah. Meskipun air ini tidak berubah sifatnya, baik dari rasa, bau maupun warnanya, akan tetapi air ini sudah tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Lalu yang kedua ada air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air mutlak yang dimasuki benda yang bersifat suci, akan tetapi benda tersebut merubah sifat air, baik dari rasa, bau maupun warnanya. Misalnya seperti air yang dimasuki serbuk-serbuk minuman seperti air teh, air kopi, coklat, dan sebagainya. Air ini meskipun sifatnya masih suci, akan tetapi tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci.
Lalu yang ketiga ada air muqayyad. Air muqayyad adalah air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, seperti misalnya air kelapa, air nira, air perasan tebu, dan lain sebagainya. Air ini masih bisa digunakan selain untuk berwudu, mandi wajib, dan mensucikan najis, karena air ini bersifat suci. Nah, air ini bisa dikonsumsi untuk minum dan bisa untuk menghilangkan kotoran yang tidak bersifat najis. Macam-macam air yang terakhir yaitu ada air mutanajis. Air ini merupakan air yang sudah terkena najis atau bersifat najis dan tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Air ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama air yang kadarnya banyak atau lebih dari 2 kulah, dan yang kedua air yang kadarnya sedikit atau kurang dari 2 kulah. Nah, air yang kadarnya banyak atau lebih dari 2 kulah tidak akan menjadi najis apabila ia dimasuki oleh benda najis, kecuali sifat air berubah baik dari warna, bau maupun rasanya. Perubahannya tidak harus signifikan, karena sedikit saja perubahan dari sifat awal air, maka air tersebut sudah dikatakan najis. Lalu yang selanjutnya ada air yang kadarnya sedikit atau kurang dari 2 kulah. Air ini akan menjadi najis jika dimasuki oleh benda yang bersifat najis, meskipun warna, bau maupun rasa airnya tidak berubah. Nah, ukuran 2 kulah sendiri ialah setara dengan 270 liter air. Ukuran kubiknya atau panjang, lebar, dan kedalamannya itu 1,25 hasta atau setara dengan 91,8 cm. Nah, 1 hasta yaitu sepanjang dari tengah sampai ke ujung siku orang dewasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.